Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pengecoran malam hari. Terbukti, ini di stop sama dia. Warga gerebek SPBU di Lampung Timur yang menjadi tempat penyelewengan solar malam hari. Seorang dukun palsu pengganda uang dan perhiasan di Bandar Lampung ditangkap. Kerugian korban hampir 100 juta. Insidennya Pak saudara-saudara. Sebuah truk nyaris terguling saat dalam pelayaran di Selat Sunda akibat kapal oleng diterjang ombak tinggi. Di sini. Ini ditutup, kenapa mobil ada di sini? Warga dan puluhan sopir menggerebek SPBU di Desa Sri Menanti, Kecamatan Sri Bawono, Lampung Timur yang terpergok jadi tempat penjualan solar ilegal atau biasa disebut ngecor solar kepada satu truk pada Minggu malam. Pegawai dan pengemudi truk pembeli solar nyaris jadi pelampiasan kemarahan warga. Saat digeledah warga, pengisian solar bukan ke tangki truk melainkan diwadahi toren berkapasitas ribuan liter di dalam bak truk. Modus penyelewengan BBM bersubsidi yang dilakukan pihak SPBU Desa Sri Menanti dilakukannya saat SPBU sudah tutup untuk umum. Supaya aktivitas di SPBU tidak terlihat warga dari luar, lampu di seluruh SPBU dimatikan. Polisinya cuma segini apa ya? Gimana Pak? Masalah barcode. Kenapa barcode Pak? Ini kan di 8.000, sedangkan peraturan negara untuk solar subsidi hanya berapa? 200 liter kan? Nah, tapi kalau mobil kan, kalau mobil angkutan, ya, mobil yang ini, dia kalau dia isi kan boleh full tank. Full tank tangki. Ya, tangki kapasitas di kendaraan itu hanya berapa liter? Standarnya 100 liter. Kalau fuso 200 liter, kalau diesel 100 liter. Ini mah tangki bak kapasitas 8 ton. Tolong ditindaklanjuti, ditanyakan coba. Barcode-nya memang ada yang 8 ton kapasitasnya, yang untuk subsidi. Ya cuman itu himbauan. Jadi pas pertanyaan saya. sudah diintel langsung ditangkap ya. Satu aspal 3 pedal. Kita berdiri tegak lurus. Pokoknya SPBU itu ditutup. Dan itu oknum-oknum itu yang membackup mafia solar itu pecat. Dan ini saya minta tolong dari Bapak Kepolisian lanjutkan perjalanan hukumnya mulai dari Kapolsek, ke Polres, ke Polda. Tolong dipantau. Saya minta tolong dengan sangat, karena apa? Rakyat sudah kecewa sama SPBU itu. Berhari-hari nggak dapat solar, nggak taunya dimaling tiap malam. Betul. Ya toh. Dan oknum dua itu dari oknum TNI, si Joko sama si Heru pecat kalau nggak bisa. Ya toh, harus itu. Karena apa? Udah mencoreng nama baik TNI itu. Truk bermuatan solar ilegal berikut pengemudi truk dan seorang pegawai SPBU diserahkan warga ke polisi. Kapolres Lampung Timur berjanji menggusut kasus penyelewengan bahan bakar minyak subsidi secara tuntas. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat ya. Tadi dari komunitas driver ya Pak Kapolsek ya, sudah mengamankan di saat melakukan pengecoran ya. Pengecoran di SPBU. Alhamdulillah warga pun yang ke Polsek sudah kita sampaikan untuk tenang, dan juga dari pihak SPBU juga sudah saling bertemu, tadi sudah saling berkomunikasi, musyawarah ke depannya bagaimana. Lalu untuk barang bukti dan 2 personil yang kita amankan, yang diamankan oleh masyarakat diserahkan ke kami. Kita sedang diambil keterangan dan kita bawa ke Polres beserta barang buktinya. Untuk proses lanjut Bu ya?
Ya, untuk diproses lebih lanjut, ya, nanti perkembangan kami laporkan kembali, kita sampaikan kembali. Pada Senin siang, SPBU yang digerebek warga tutup sementara. Warga berharap kepada pemerintah dan polisi menindak tegas pegawai serta pengusaha SPBU yang menyelewengkan penyaluran BBM bersubsidi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kelangkaan solar di Bandar Lampung tidak hanya dikeluhkan oleh para sopir truk dan bus saja, namun juga dikeluhkan petugas instansi pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Kelangkaan solar mengganggu aktivitas pengangkutan sampah dari tempat sampah sementara ke tempat penampungan akhir sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Senin siang menyatakan pengangkutan sampah kini sering tertunda. Bahkan ada sampah yang sudah menumpuk selama 2 hari baru bisa terangkut akibat truk sampah kesulitan mendapatkan solar. Sehari-hari, waktu para sopir truk sampah kini lebih banyak digunakan untuk mengantri membeli solar di SPBU. Mobil operasional kita beberapa menggunakan solar. Itu mengganggu operasional kita nggak cuma sampai saat ini, Bang? Sampai saat ini masih, ya kan, antrian terkait dengan BBM, bahan bakar solar, ya kan, untuk angkutan kendaraan kita, khususnya yang memakai solar, ya kan, tetap antri, tapi tetap berjalan dengan kondisi baik pengangkutannya, hanya ya berkurang aja, berkurang dari yang seharusnya memang bisa terangkut secara cepat, ya ini agak ya kita bisa terurai lah ya, bisa terurai, ya kan, terkait dengan kelangkaan, ya bukan kelangkaan, ya, artinya keterhambatan pengiriman BBM, ya kan, stok BBM. Nah, kalau dari tempat kita ada berapa kendaraan sih yang menggunakan solar sendiri untuk Wakdis? Kurang lebih ada 100 kendaraan, ya, 65 sama sekitar 25, ya, sekitar segitu. Pantauan di sejumlah SPBU di Bandar Lampung pada Senin siang, antrian truk di SPBU masih terjadi hingga mengular ke jalan raya. Untuk bisa membeli solar, para sopir mengantri di SPBU hingga lebih dari 3 jam. Sementara itu, menurut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung, kelangkaan solar disebabkan stok solar sejak Oktober hingga Desember mulai menipis. Meski telah mengajukan tambahan kuota solar sebanyak 72.000 kiloliter ke pemerintah pusat, namun yang disetujui hanya 12.000 kiloliter saja. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pria yang membunuh istrinya dan membuang mayat korban di depan pasar Kota Karang, Bandar Lampung, Senin siang divonis 14 tahun penjara. Terpidana Hengki menerima vonis majelis hakim dan tidak melakukan banding. Sedangkan terpidana yang membantu membuang mayat korban bernama Rohit divonis 8 bulan penjara. Rohit merupakan pemuda yang bekerja di warung milik terpidana Hengki. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, kedua terpidana terbukti bersalah membunuh Nur Silawati. Pembunuhan dilakukan terpidana Hengki secara spontanitas saat bertengkar dengan korban yang meminta ongkos untuk berangkat bekerja ke luar negeri. Penempatan tidak terbukti secara sah dan mengizinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif subsidiaritas ke-1 primer. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Hengki bin Anan Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan yang memilih melakukan membawa dan menyembunyikan kematian sebagaimana dalam dakwaan kumulatif subsidiaritas ke-1 subsidiar dan kedua. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hengki bin Anan Fatah dengan pidana penjara selama 14 tahun. 5. Menetapkan Pembunuhan Nur Silawati oleh suaminya bernama Hengki terjadi pada akhir Mei lalu. Terpidana Hengki sempat merekayasa pembunuhan bahwa istrinya tewas di depan pasar Kota Karang akibat kecelakaan saat naik motor. 2 hari penyidikan, polisi berhasil mengungkap penyebab kematian korban yang rupanya dibunuh oleh suaminya. Dalam pengembangan lanjutan, polisi menangkap Rohit yang membantu terpidana Hengki membuang mayat korban di depan pasar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
nomor berapa, Pak? Villa nomor berapa? Penyidikan kasus penyayatan alat vital seorang pria oleh pacarnya di Panjang, Bandar Lampung memasuki babak baru. Senin siang, tim penyidik Polsek Panjang menyerahkan berkas surat pemberitahuan dimulai penyelidikan atau SPDP ke petugas cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Dalam pelimpahan itu, berkas penyidikan dari kepolisian dinyatakan P19 atau dikembalikan untuk dilengkapi penyidikannya. Terdapat kekurangan hasil visum korban serta bukti-bukti lain yang harus dilengkapi oleh penyidik kepolisian. Berkas perkara dari penyidik Polsek Panjang yang dimana terdakwanya tersebut telah melakukan penganiayaan di alat kelamin korban yang mengakibatkan tersayatnya hampir 3/4-nya di alat kelaminnya itu hampir putus. Dan untuk itu kami mengirimkan kembali berkas perkara kepada penyidik. Ada kekurangan formil dan material terkait visum dan ahli yang menyatakan bahwa itu terkait alat reproduksinya masih bisa berfungsi apa tidak, dan visumnya juga masih harus dilengkapi di berkas perkara itu. Penganiayaan itu terjadi pada pertengahan Oktober lalu. Seorang perempuan kepala rumah tangga tunggal berinisial WS ditangkap akibat menyayat alat vital pacarnya berinisial KS menggunakan pisau cutter. Korban menderita luka berat hingga kritis di rumah sakit selama 2 hari. Penganiayaan dipicu sakit hati tersangka akibat korban menikah dengan wanita lain. Pada perbuatannya tersangka terancam 7 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.